Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita melalui channel YouTube. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Malam hari ini kita masuk di tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun cuaca sekarang sudah banyak hujan ya, Masya Allah, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kita semua untuk hadir di masjid yang kita cintai, untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim atau pelajaran di dalam pembahasan kitab syarah rinci tentang rukun iman yang ditulis oleh guru kita Fadilatul Ustaz Firanda Andrija hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nah, ada dua golongan yang memang tidak pernah merasa puas ya, manhumani la yashba'an. Ada dua golongan atau kelompok manusia yang karakternya tidak pernah merasa kenyang, merasa puas ya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah talibud dunia, para pencari dunia, pemburu dunia, pecinta dunia. Dan yang kedua adalah wa talibul ilm, para penuntut ilmu. Begitulah seharusnya para penuntut ilmu menunjukkan semangat di dalam mendapatkan ilmu ya, sekalipun hujan tetap hadir. Jadi jangan begitu hujan, apalagi hujan udah reda, uzur syar'i gitu ya. Ana titip salam, minta link YouTube-nya dong, gitu ya. Tapi giliran urusan dunia, Masya Allah, hujan reda, cari Grab jemaah. Harus antri untuk dapetin seri terbaru dari sebuah HP yang baru dirilis misalnya, antri berhari-hari, nginep jemaah ya. Bahkan fenomena yang satu sisi kita berduka, anak baru pulang ya, anak baru pulang bawa jamaah umrah. Umi cerita dapat kabar, Ji, kabar apa Bi? Ada kejadian tuh di Jawa Timur ya, banyak orang mati ya, cuma karena nonton bola. Ya Allah, anak nggak dapat kabar nih karena nggak mau tahu tentang hal kayak gitu ya. Allah diceritain, Masya Allah. Dan ini ternyata rekor dunia kedua ya, terbanyak dalam sejarah dunia persepak bolaan yang sampai memakan korban meninggal. Ya Allah, satu sisi kita berduka, namun di sisi lain kita menjadi faham, begitulah keadaan para penghuni maaf, begitulah keadaan para pencari dunia, para pemburu dunia. Padahal memang kita faham pasti konsekuensi yang seperti itu akan terjadi. Apalagi karakter ya, penonton kita kan masuk kategori
Paham deh ya. Makanya label-label mereka bonek lah dan sebagainya kayak begitu coba. Tapi karena mereka adalah para pencari dunia kebanyakan, mereka singkirkan rasa takut atau bahaya yang akan muncul. Padahal kalau kita bahas Riyadus Salihin, bahasan hadis kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada sekelompok orang yang sebenarnya dia nggak ikut-ikutan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian Allah juga timpakan bencana terhadap mereka ketika mereka mengalami peristiwa al-khasaf, dibenamkan ke dalam bumi. Allahu Akbar. Bunda Aisyah katakan, bukankah tidak semua yang dibinasakan oleh Allah, bukankah semuanya, tidak semua, maaf, yang berangkat itu adalah orang-orang yang memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah ya Rasul? Iya. Makanya dengan kemahaadilan Allah nanti dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Tapi ya, pelajaran yang bisa kita petik, kenapa kita diperintahkan untuk mencari tempat-tempat kebaikan dan menjauhi tempat-tempat yang bisa mengundang murkanya Allah atau bala terjadi? Ya karena itu. Kalau kita dekat-dekat mereka, maka kita pun akan terkena dampaknya di dunia. Itu jemaah. Kita harus husnuzan, tidak semua orang yang hadir ke stadion itu, ya tentu mereka yang kategorinya anarkis. Ada juga yang boleh jadi baru sekali nonton. Tapi dari sini kita bisa ambil pelajaran, ya kenapa kita disuruh memilih tempat-tempat kebaikan saja yang harus kita datangi, bukan tempat-tempat keburukan. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu bala, orang baik pun akan kena. Ya, tayyib. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat. Ingat ya, pembahasan kita terakhir tentang tauhid al-asma was sifat. Nah, taib, kaidah sabitah, qawiyah, kaidah yang kokoh dan sangat kuat yang harus kita pegang teguh. Ya, para ahlus sunnah wal jamaah harus memegang kaidah ini. Kenapa dikatakan kaidah sabitah, kaidah yang kokoh dan kuat? Karena kaidah ini bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Firman Allah yang berbunyi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di ayat ini ada dua kaidah sekaligus. Ya. Nah, yang pertama kaidah penafian. Ya. Baik. Ada kaidah yang kita bisa fahami dari ayat ini, yaitu kaidah penafian. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat mendengar dan melihat, as-sami' al-basir, akan tetapi sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makanya benar terjemahan dalam bahasa Indonesia ketika menerjemahkan kata as-sami' dan al-basir disematkan kata maha. Ya, itulah yang membedakan antara sifat mendengarnya kita manusia dan semua makhluk dengan sifat mendengar dan melihatnya Allah. Dari sisi terjemahan saja beda. Kalau Allah itu memakai kata maha. Ya. Nah, di sini para ulama katakan pada ayat ini menjadi satu kaidah yang harus kita jadikan sebagai dasar untuk memahami tentang tauhid asma was sifat. Kaidah penafian, sekalipun Allah maha mendengar, maha melihat atau memiliki sifat mendengar dan melihat sebagaimana yang dimiliki juga oleh para makhluknya, namun sesungguhnya dua sifat ini saja berbeda dengan sifat-sifat makhluknya sekalipun sebutannya sama. Ya, taib. Jadi memahami tauhid al-asma was sifat itu memang harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa sih Ustaz kok landasannya harus Al-Quran Sunnah? Ya, para ulama mengatakan karena kita ngebahas sesuatu yang gaib.
Pembicaraan tentang Allah ini pembicaraan tentang sesuatu yang gaib. Yang gaib itu yang nggak kasat oleh mata kita, ya, yang nggak bisa dijangkau oleh indera kita, jemaah. Itu gaib. Dan akal kita itu nggak bisa nembus sesuatu yang sifatnya gaib. Tuh. Ya, makanya para ulama memandu kita untuk memahami tentang tauhid asma wa sifat. Lebih khusus kita sedang membahas tentang tauhid as-sifat. Al-asma udah kita bahas sebelumnya. Ya. Kenapa harus bersandarkan Al-Qur'an Sunnah? Tadi yang kita bahas perkara gaib. Sedangkan akal kita yang sering dijadikan oleh sebagian kelompok di dalam Islam, ya, atau yang mengaku sebagai bagian dari Islam, mereka jadikan akal itu untuk memahami tentang masalah ini, masalah gaib, untuk memahami masalah sifat Allah. Akhirnya mentok, menyimpanglah mereka. Sehingga pada akhirnya ada yang cuma mengimani sebagian, menolak sebagian yang lebih besar. Ya, baik. Jadi perlu kita fahami, ya, yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Dan akal kita demi Allah tidak akan pernah bisa menembus sesuatu yang gaib. Jangankan berbicara tentang Allah, berbicara tentang makhluknya saja yang juga gaib. Di antaranya roh gaib kan? Gaib kan? Dari apa dia diciptakan dan bagaimana bentuknya? Adakah di antara kita yang sudah mampu memahaminya, mengungkapnya? Nggak ada. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah ruh. Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelasin kepada yang bertanya ini, ya, apa yang mesti Rasul sampaikan? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kita itu diberikan ilmu oleh Allah melainkan sedikit. Selesai. Simple. Ya, ini baru pembicaraan mengenai ruh. Masya Allah. Makanya ketika katakanlah 1000 ulama dikumpulin bicara tentang hakikat ruh, sesuatu yang gaib, jadi kita belum berbicara tentang sesuatu yang lebih kompleks lagi dan tidak ada yang setara dengan dirinya, itu Allah. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ketika berbicara tentang ruh saja dihadirkan 1000 ulama, dikumpulin 1000 ulama, suruh bicara tentang ruh, ujung-ujungnya ada 1000 versi jemaah pembicaraan mereka tentang ruh. Kenapa demikian? Ya, karena otak mereka nggak sampai. Lantas mereka mau berbicara tentang sesuatu perkara yang otak mereka nggak sampai, itu perkara gaib. Akal mereka nggak bisa mencerna tentang hal itu. Ya, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, itu dia, banyak versi yang muncul. Ya. Atau bicara hal lain deh selain ruh. Jin. Gaib gak jin? Gaib ya. Masya Allah. Kita nggak tahu tuh bagaimana hakikat jin, apalagi mengetahui hakikat Allah. Hakikat jin ini baru bicara makhluk nih, bukan bicara khaliq. Bicara makhluk, ciptaan Allah. Ya, yaitu jin. Kita nggak tahu hakikat jin itu seperti apa. Ya. Yang sebenarnya gimana? Nggak tahu. Apalagi kalau kita tuh melihat fenomena kok bisa ya jin merasuk ke dalam tubuh manusia. Kok bisa ya dia bicara lewat lisan manusia? Ya, yang dia rasuki orang Garut cuma bisa ngomong Jerman tiba-tiba. Nah, pernah ngeliat kondisi begitu ya? Oh, dimasukin oleh jin Jerman mungkin. Nah, gitu ya. Kok ketika dibacakan Al-Quran, maka sesungguhnya dia terbakar, tapi kok nggak ada api yang menyala? Kan gitu ya? Ini nggak ada yang bisa mengungkapin ini. Kenapa? Gaib. Padahal terlebih jin itu terbuat dari api. Ya Allah.
Ini semua perkara gaib sebenarnya. Makanya kita nggak ketahui, kita nggak bakal bisa tahu kecuali lewat dalil. Ya, kalau udah pembicaraan tentang gaib, hal-hal yang gaib, maka tidaklah kita bisa mengetahuinya kecuali berdasarkan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita dengerin Samsudin. Siapa yang lagi heboh tuh? Yang padepokannya ditutup. Samsudin ya? Ya kan? Samsudin. Ya kan? Baca ayatnya banyak yang salah. Nerjemahinnya juga salah. Subhanallah. Didengerin tuh. Dijadiin rujukan. Banyak pengikutnya. Makanya Indonesia benar-benar surga bagi kesesatan. Laku dagang apapun tuh di Indonesia, Pak. Subhanallah. Ya. Apa aja laku, Pak. Subhanallah. Di Saudi orang baru bisa nunjukin atraksi, masukin besi, sebatang besi ke pipinya, tembus ke pipi, dari pipi kanan tembus ke pipi kiri. Kepala copot, Pak. Kepala copot. Di kita viral, Pak. Jadi kaya tuh yang begitu tuh. Masya Allah. Ya. Jadi jangan kita dengerin yang seperti itu. Jangan dengerin Samsudin atau siapapun namanya. Ya, belum lagi dikirimin juga tuh siapa yang ngaku dari kalangan habaib, padahal nggak jelas nasabnya. Ya. Subhanallah. Belum lagi bicara gaib lainnya tentang malaikat, nanti kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malaikat dalam surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ya Allah. Yang dimana Allah menjadikan malaikat, Allah juga ciptakan malaikat yang dia jadikan sebagai rasulnya atau utusannya. Yang dimana malaikat tuh Allah kasih tahu memiliki beberapa karakter, beberapa sifat, ciri. Ya, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba', yang memiliki 2, 3 sayap, 2, 3, 4 sayap, bukan istri, bukan. Ya, antum dibilang 2, 3, 4 mau istri nanti, bukan. Ini kaitannya dengan sayap ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah ya sebagai utusannya yang memiliki tugas masing-masing, dan mereka memiliki sayap. Ada yang Allah ciptakan memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4. Ya, yazidu fil khalqi ma yasha. Ada juga yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Di antaranya Jibril memiliki berapa sayap? 600. Tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Kalau sayapnya 2, ana giring pemahaman ini untuk kita memiliki cara berpikir, cara memahami yang benar di dalam memahami konsep tauhid al-asma wa sifat. Khususnya tauhid as-sifat, sifatullah. Ya. Jadi jangan mengedepankan akal. Kita nggak mampu, Pak. Contoh malaikat ini aja nih. Kalau sayapnya 2 atau bilangan genap deh, 4, 6, 8. Bagi orang-orang yang menjadikan akal sebagai hakim, sehingga dia baru meyakini kebenaran sebuah hal di dalam masalah agama, kalau sesuai dengan akal, ya pasti dia mengatakan kalau 2, 4, 6 yang jumlahnya genap, ya bisa kita percayai karena masuk akal. Tapi kalau ganjil 3, ya karena difahami kan 1 sayap di kanan, 1 sayap di kiri, ya mesti genap. Kalau 4, 2, 2, 6, 3, 3. Nah kalau ganjil terus gimana? Ya, nah ini pakai akal nih. Ujung-ujungnya kalau memahami perkara gaib lewat pendekatan akal, ujung-ujungnya komennya nggak masuk akal, kita tolak. Gitu kan? Padahal kan terserah Allah. Allah Maha berkuasa.
Bahkan kalau saking gergetannya kita ngadepin orang yang kayak gini nih, bisa jadi yang satu itu buat nabok ente, begitu ya. Ya, terserah Allah, gitu ya. Terserah Allah. Allah mau jadikan 3, 7, atau bilangan ganjil lainnya, terserah Allah. Ya, cuma karena orang-orang yang menuhankan akal, dia jadikan akal untuk memahami masalah gaib, mentoklah ujung-ujungnya komennya nggak masuk akal dan pantas untuk ditolak. Ya Allah. Ya, jadi banyak sekali perkara gaib yang dimana otak kita tuh nggak boleh masuk ke dalamnya. Ya, kenapa? Karena otak kita nggak mampu, Pak. Makanya para ulama katakan siapa yang mencoba memaksakan diri ya untuk memasuki satu wilayah yang dimana otak kita nggak mampu untuk memahaminya, maka sesungguhnya dia memaksakan kaidah otak yang seharusnya dia nggak boleh terobos. Apa itu kaidah otak, Pak? Otak ini nggak boleh masuk ke wilayah ya yang nggak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Masalah gaib bisa gak ditangkap oleh panca indera kita? Nggak bisa ya, nggak usah kita masuki. Ya, cukup diimani saja kebenarannya. Kenapa cukup diimani, Ustaz? Karena yang kita imani adalah sesuatu yang sumbernya pasti benar. Cukup kita imani saja. Karena informasi yang kita dapatkan tentang masalah gaib tersebut bersumber dari sesuatu yang paling benar. Tidak lain adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tentang Allah. Kita nggak akan pernah bisa memahami tentang hakikat sifat-sifat Allah, ya kata para ulama, kecuali kita menggali dari sumber yang dimana Allah menjelaskan tentang dirinya, tidak lain bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikannya. Simple. Inilah prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk mengetahui hakikat sesuatu, di sini beliau jelaskan yang bawa kitab di halaman 266. Untuk mengetahui hakikat sesuatu itu harus dengan salah satu dari 3 cara. Nah ini nih, biar kita nggak menyimpang ya, biar kita nggak mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang terkait dengan masalah tauhid asma wa sifat. Ya, bahwasanya beliau jelaskan untuk kita tahu mengenai hakikat sesuatu harus dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melihat langsung. Kita bakal tahu tentang hakikat sesuatu itu kalau kita melihat langsung. Ini cara pertama, Pak. Cuma masalahnya kalau kita terapkan cara pertama ini untuk mengetahui Allah, mampukah kita melakukannya? Nggak mungkin. Ngelihat matahari aja kita nggak kuat. Hah? Ada yang kuat melihat matahari itu. Ya. Makanya saat kita nanti dibangkitin oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita tuh udah dimodifikasi oleh Allah. Ya. Kondisi kita saat nanti mengalami kehidupan yang kedua, maka kondisi kita tuh udah beda seperti yang sekarang kita rasakan. Kalau sekarang kita melihat teriknya, dahsyatnya sorotan sinar atau cahaya matahari, kita nggak mampu. Kita nggak mampu, Pak. Apalagi sampai kita bisa melihat Allah. Matahari saja nih sama-sama makhluk, nggak mampu, Pak. Tapi nanti saat kita dibangkitkan, kondisi kita, para ulama katakan itu telah dimodifikasi oleh Allah sehingga kita akan memiliki kemampuan yang lebih dahsyat sebagaimana yang kita alami sekarang. Ya, makanya penghuni neraka diazab, dihancurkan kulitnya sampai hancur berantakan, dipulihkan lagi terus menerus dan gak mati-mati. Ya, jadi kita akan mengalami kehidupan yang kedua nanti. Dan kehidupan yang kedua ini para ulama jelaskan kehidupan yang dimana kita tidak akan dimatikan oleh Allah. Kalau dia orang beriman, maka dia akan merasakan kenikmatan demi kenikmatan.
Tapi sebaliknya, kalau nggak beriman kepada Allah, ya Allah, siksaan demi siksaan, azab demi azab yang akan dirasakan. Itu jemaah. Itu nanti kita akan bahas di dalam pembahasan rukun iman yang kelima. Ini rukun iman yang ke-1 aja belum kelar sebenarnya. Tapi Masya Allah kita udah masuk halaman 266. Ya, Masya Allah. Di dalam Al-Quran, itu buka surah ke 40, surah Ghafir. Anak kasih hadiah. Apa nama lain dari surah Ghafir? Siwak, anak kasih hadiah. Nama lain dari, oh ada hadiah. Nanti hadiah itu yang soalnya agak susah dikit ya. Ini hadiah hiburan aja. Ini hadiah utama, Masya Allah. Apa nama lain dari surah Ghafir? Tunjuk tangan. Coba. Al-Mu'minun. Baik, itu. Al-Mu'min. Barakallahu fikum. Naam ya. Barakallahu fikum. Al-Mu'min, nama lain dari surah Ghafir, surah ke-40. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kita simak nih. Kehidupan kita alami ini nanti 2 kali kematian dan 2 kali kita dibangkitkan. Qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ini menyeramkan, Pak. Ini kondisi orang-orang yang sedang diazab di dalam neraka. Mereka berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali ya Allah, dan telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali juga ya Allah. Ya. Kemudian apa kata mereka? Lalu kami mengetahui terkait dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Baru ngakuin. Ini penghuni neraka nih, Pak. Berdialog dengan Allah. Ya. Baru dia tuh mengakui, fa'tarafna bidzunubina. Saat di dunia diingetin, jangan lakukan itu dosa. Kayak urusan anak dia dosa-dosaan itu gitu. Dikit-dikit dosa tuh. Dia bantah itu. Ya, dia katakan persetan dengan dosa itu. Ini kalau orang nggak tobat nanti dia nggak bertobat, tentunya menghadapi konsekuensi. Di antaranya diazab di dalam neraka. Baru mereka mengakui, Pak. Fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui ya Allah dosa-dosa kami. Terus minta ngelobi Allah mereka. Apa yang mereka lobi? Fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, adakah ya Allah buat kami ini jalan untuk keluar ya Allah. Jalan keluar. Kenapa? Mereka diazab di dalam neraka. Ya, yang neraka ini tertutup rapat. Alaihim narun muqsadah. Jadi kalau kita coba bayang ini, neraka itu seperti panci presto, Pak. Jadi panasnya muter aja di dalam itu, Pak. Sampai sebagian mufassirin menjelaskan, saking tertutup rapatnya neraka sehingga efek azab yang Allah timpakan kepada penghuninya begitu dahsyat, sehingga nggak ada celah, walaupun sampai rambut itu pun bisa nyelip, nggak ada, Pak. Ya Allah, saking rapatnya. Makanya yang mereka minta adalah kepada Allah, fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, adakah buat kami ini jalan keluar ya Allah? Ya Rabb. Nah, di ayat ini mereka mengatakan kepada Allah, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Kehidupan kita yang kedua kalinya itu kehidupan yang dimana Allah tidak akan matikan kita lagi. Ya Allah. Ya. Taib. Ya, makanya penghuni neraka nanti itu bisa lihat jin, bisa lihat iblis. Ya. Bahkan terjadi dialog di antara mereka yang satu sama lain saling menghujat, saling menyalahkan. Ya Allah. Begitu juga penghuni surga dikondisikan oleh Allah mampu untuk melihat Allah dalam keadaan berseri-seri. Wujuhun yawma idzin nadhirah, dalam surah Al-Qiyamah. Wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Kalau berseri-seri kira-kira cemberut apa senyum? Senyum. Makanya tuh wajah penghuni surga itu senyum. Kalau kita susah senyum, ngeri. Jangan-jangan bakatnya ke neraka.
Ya, karena wajah penghuni surga tuh senyum, Pak, berseri-seri pulang ke rumah, mau capek dimanapun, ya kita senyum sama istri kita sama anak-anak kita. Begitu juga istri, ya sambut suami dengan senyuman, dengan wajah berseri-seri. Karena ini menjadi ciri para penghuni surga. Kenapa mereka berseri-seri? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka saat itu diperlihatkan tentang Allah. Mereka bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah. Subhanallah. Ya, jadi mungkin kita jangan cemberut ya. Jadi usahakan banyak senyum, Pak. Sebagaimana keadaan para penghuni surga. Nah, jadi kalau kita berharap mengetahui tentang hakikat Allah dengan cara yang pertama, karena beliau jelaskan cara untuk mengetahui sesuatu ada 3. Yang pertama, melihat secara langsung. Cara ini nggak akan pernah bisa kita dapatkan, ya, kita rasakan untuk mengetahui tentang hakikat Allah, nggak bisa, ya, nggak mungkin, karena Allah nggak mungkin dilihat, melainkan saat kita berada di alam yang berbeda, itu di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu, ketahuilah, annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ini luar biasa, Pak. Ini kalau kita paham hadis Nabi, paham ayat-ayat Al-Quran, kita belajar sehingga memahami tentang hal ini, gak ada lagi tuh orang-orang yang seharusnya nyeleneh, Pak. Cuma karena banyak orang gak mau belajar, ya, dia mengklaim melihat Allah, ya, dan sebagainya. Nabi katakan, ketahuilah bahwasanya nggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Allah, yang bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Nah, mati baru Pak bisa lihat. Ya, kalau mati baru bisa melihat. Ini kuis deh. 1 set ya, Bang Riza ya. Siapa orang yang Allah karuniakan dia melihat Allah di dalam kuburnya secara kifahan, wajhan bi wajhin, ya, face to face, nggak ada hijab antara dirinya dengan Allah, diajak ngomong langsung dengan Allah, face to face di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Siapa jemaah? 1 set, masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Siapa nama itu sahabat? Siapa coba? Akhwat, ada yang tahu? Nama sahabatnya Abdullah ibn al-Haram. Bapaknya siapa? Jabir ibn Abdullah. Jabir punya bapak itu namanya Abdullah ibn Haram. Coba, mati syahid di perang Uhud. Jabir sedih, Rasul datang menghibur dirinya. Ala ukhbirukum, mau gak aku beritahu kepada dirimu tentang apa yang terjadi pada ayahmu, kondisi ayahmu di dalam kuburnya. Dia mendapatkan karunia oleh Allah, dari Allah. Berupa apa? Ya, Allah berbicara dengan ayahmu kifahan, wajhan bi wajhin. Allahu Akbar. Ya, ini diantara riwayat yang digunakan sebagai tafsiran oleh para ulama ketika menafsirkan ayat yang berbunyi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah sesungguhnya keadaan mereka tuh mati di dalam kuburnya. Allah katakan bal ahya, bahkan mereka hidup, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, dan bahkan mereka diberikan rezeki. Ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Haram. Jadi bukan berkaitan dengan tuh makanya kita tuh datang ke kuburan minta-minta deh sama penghuni kubur, itu gagal faham namanya. Karena ada orang tuh jadikan ayat ini sebagai pembenaran. Dia datang ke kuburan dan minta-minta ke kuburan.
sama penghuni kubur, dinasehatin. Ente kalau minta sama Allah langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Jika hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku pasti jawab doa dari orang yang memohon kepada diriku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dia bantah tuh Pak. Ustaz enggak baca Quran. Tuh begitu. Kan di ayat Al-Quran surah Ali Imran juga ada ayat Ustaz. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya Allah. Hidup mereka Ustaz. Makanya kita minta-minta kepada mereka yang masih hidup. Bukan begitu pemahamannya. Ayat ini bukan maknanya pembolehan kita tuh minta kepada penghuni kubur. Penghuni kubur tetaplah kondisi mereka menunggu doa dari orang-orang yang hidup. Karena mereka nggak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Masya Allah. Ya, dari hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, kita jadi faham. Selama kita masih hidup nggak akan pernah kita bisa melihat Allah. Hal ini dikarenakan kemampuan mata kita terbatas. Ya, mata kita nggak kuat untuk melihat cahaya Allah. Bagaimana lagi kita bisa melihat tentang hakikat Allah? Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah di dunia, bagaimana kondisi beliau? Pingsan. Ya, pingsan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya Allah, tatkala Nabi Musa datang bermunajat, berdoa kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah. Dan Allah pun berfirman, berbicara langsung kepada dirinya. Berkatalah Nabi Musa, wahai Rabbku, nampakkanlah dirimu ya Allah kepada aku. Belum puas beliau cuma dapat fasilitas berbicara. Beliau ingin melihat Allah. Agar aku dapat melihat kepada dirimu ya Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, kamu sekali-kali gak akan pernah sanggup melihatku. Lihat dulu tuh ke gunung yang ada di dekatmu. Jika dia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu bisa melihat diriku. Nah, dan tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung itu, cahayanya Allah maksudnya, dijadikan gunung itu hancur berantakan dan Nabi Musa pun pingsan. Ya, taib. Makanya lihat nih, kelancangan orang-orang Yahudi, Pak. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan ini orang-orang pilihan. Mereka termasuk orang-orang yang setia kepada Nabi Musa. Sekaligus juga menunjukkan tidak ada yang mampu mengungguli keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi nggak pernah tuh menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi, membangkang kepada Nabi, berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ini orang-orang pilihan Nabi Musa yang mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Ya Allah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kelancangan mereka, apa yang mereka tunjukkan? Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya Allah, wahai Musa, kami enggak akan mau beriman kepada Rabbmu wahai Musa sebelum kami bisa melihat Allah dengan jahra, dengan jelas, dengan kasat mata. Apa yang terjadi? Allah murka, fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Maka geledek, halilintar ya. Halilintar pun menyambar mereka. Ya. Disambar oleh halilintar tuh akibat pembangkangan mereka, gosong mereka, Pak. Masya Allah. Sedangkan sebagian mereka tuh melihat. Dan seharusnya yang melihat ini bagaimana Allah secara kontan langsung menurunkan azabnya, peringatan kerasnya. Harusnya sadar, nanti muncul lagi tuh pembangkangan berikutnya. Emang kaum yang paling banyak membangkangnya, Pak, kaum Yahudi.
Nauzubillah. Nggak sanggup, Pak. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, tentu jaraknya sudah sangat dekat dengan Allah. Karena beliau menerima langsung perintah salat dari Allah. Sahabat tanya, apakah engkau melihat Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Ada hijab, ada cahaya yang menghalangi diriku dengan Allah. Tuh, Pak. Ya. Nah, kemudian cara kedua, untuk bisa mengetahui hakikat sesuatu, cara kedua adalah melihat yang semisalnya. Oke, paling enggak kalau kita nih mungkin kita bahasakan, oh ada produk KW-nya. Kita mau lihat satu produk yang harganya mahal banget, kita nggak sanggup beli. Tapi ada produk KW-nya sehingga siapapun bisa melihatnya. Dari situ tuh. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui sesuatu, cara kedua ini bisa ditempuh, yaitu melihat yang semisalnya. Dan mengetahui hakikat Allah dengan cara yang kedua ini juga enggak mungkin terwujud. Kenapa? Karena Allah tidak punya yang semisal dengan dirinya untuk dibandingkan. Makanya Allah berfirman sebagaimana kaidah yang tadi Anda sampaikan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 268 adapun cara ketiga, ya, untuk bisa mengetahui hakikat sesuatu, cara ketiga yaitu kita bisa mengetahui dengan cara dikabarkan dari atau oleh sumber berita yang terpercaya, thiqah. Ya. Sehingga cara inilah memang ya satu-satunya cara yang memungkinkan untuk kita bisa mengetahui tentang Allah. Ya. Sumber yang thiqah ini, yang terpercaya ini apa? Gak lain Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik. Cara ini beliau katakan adalah satu-satunya cara yang memungkinkan dan akan berhenti sejauh kabar tersebut. Artinya kalau Allah nggak kabarin, jangan kita paksa-paksa. Allah cuma mengabarkan tentang wajah, tangan dan sebagainya. Itu gimana wajahnya, gimana tangannya, Allah jelasin nggak? Enggak, berhenti sudah. Sampai pada keimanan tentang wajah Allah, tangan Allah dan sebagainya. Ya. Jadi jika Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang Allah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata dan seterusnya, serta sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah dan Nabi-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, maka ya kita tetapkan sampai pada kadar tersebut tanpa ngurang-ngurangin, tanpa juga nambah-nambah. Kan sebagian dari kita, saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang ngurangin kan. Melihat, as-sami' diterima gak? Terima. Al-basir mendengar diterima. Al-basir melihat diterima. Diterima kan? Tapi di dalamnya memiliki wajah aneh gak kita terima itu. Padahal kan simpel pemahamannya. Ya, kita terima juga sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Selesai. Ya, kita tutup sementara, lanjut setelah sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tambahkan sedikit beberapa poin ya, yang terkait dengan cara ketiga untuk kita bisa mengetahui hakikat sesuatu. Tadi yang pertama apa? Melihat langsung. Yang kedua apa? Melihat yang serupa atau semisalnya. Ya, yang ketiga itu yaitu dengan cara dikabarkan oleh sumber berita yang terpercaya. Kita dapat informasinya, maka kita terima. Dan cara ketiga inilah yang memang
satu-satunya cara yang memungkinkan sehingga kita bisa mengetahui ya tentang sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran atau yang Allah perintahkan kepada nabinya yang ia sampaikan lewat hadisnya. Nah, tanpa dikurangi, tanpa ditambahin. Itu cuma. Nah, kemudian kita menjadi faham kalau Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan kepada kita, maka cukup bagi kita menetapkan, mempercayai dan mengimani. Selesai. Maka nggak perlu tuh nanti terjadi penyimpangan berikutnya terkait tauhid al-asma wa sifat, di mana tidak perlu kita melakukan ta'til, tahrif, tamtsil dan takyif. Dijelasin oleh beliau di 268 dan seterusnya. Karena percepat ya, karena biar tidak letterlock. Nah, di antaranya jangan ditaktil, jangan ditolak mentah-mentah. Nah, taktil itu maknanya menolak sifat-sifat yang ada pada Allah. Dan ini biasa dilakukan oleh golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Ya, mereka menolak semua sifat yang ada pada Allah. Alasannya apa? Ya. Dalih mereka apa? Mereka katakan menetapkan sifat Allah itu bisa menjerumuskan orang pada kesyirikan. Ya Allah. Ya. Kalau Allah ya Allah aja, nggak perlu diimani sifatnya. Mengimani sifat Allah berarti ya ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Berarti mengimani sesuatu selain Allah, versi mereka kayak begitu. Padahal pembicaraan tentang sifat Allah, maka ini adalah bagian pembicaraan tentang Allah, hakikat Allah. Ya, yang tentu dalam batasan-batasan yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, ini mereka nih mentaktil, mereka tolak sifat Allah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tidak pula juga dibolehkan kita untuk mentahrif, memalingkan maknanya dari makna asalnya sesuai dalam kaidah bahasa Arab, menyimpangkannya. Dan bentuk tahrif ini ada dua, ya, tahrif fil lafzi, penyimpangan dari sisi lafal. Ya, ketika Allah menceritakan tentang dirinya, Allah bicara langsung kepada Nabi Musa, sehingga kita faham Allah itu memiliki sifat berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara. Makanya lafaz Allahnya itu harakat yang dhammah, yang kedudukannya dalam kalimat berarti Allah itu sebagai subjek yang berbicara. Pelaku yang berbicara ini adalah Allah. Dirubah nih, dipalingkan. Ya, mereka bacanya wa kallamallaha Musa taklima. Tuh. Ya, dan sungguh, yang artinya dan sungguh benar-benar Nabi Musa bicara kepada Allah. Jadi ditekankan oleh mereka yang suka mentahrif ini, yang berbicara ini hakikatnya adalah Nabi Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Nabi Musa. Ini bentuk penyimpangan ya yang terkait dengan tauhid al-asma wa sifat dalam bentuk tahrif, menyimpangkan dari sisi lafal yang seharusnya lafaz Allah pada ayat wa kallamallahu berharakat dhammah, dia baca jadi fathah. Kalau dibaca menjadi fathah berarti kedudukan lafaz Allah pada ayat tersebut menjadi objek, ya Allah, atau maf'ulun bihi. Ya. Jadi mereka rubah tuh lafal tersebut. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat berbicara pada diri Allah. Akhirnya mereka merubah lafal tersebut agar yang berbicara bukan Allah tapi Musa. Terjadilah tahrif. Tuh. Ya, akan tetapi boleh jelaskan tahrif pada bentuk yang pertama ini udah nggak ditemukan. Kenapa? Ya banyak menghafal Al-Quran. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap kitab sucinya. Satu harakat saja dirubah, ketahuan. Nah, yang banyak ini tahrif bentuk yang kedua. Ya. Diselewengkan, dipalingkan ya dari sisi makna. Ya. Inilah yang kemudian disebut juga dengan istilah
takwil. Tahrif fil makna itu nama lain dari takwil. Memalingkan makna sebenarnya kepada makna yang lain, itulah yang dimaksud dengan takwil. Sebagaimana perkataan yang masyhur, ya, sebagai bentuk penyimpangan ini penyimpangan ini masyhur tapi penyimpangan. Istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Mereka simpangkan makna istawa menjadi makna yang lain, yaitu istaula. Padahal para ulama menjelaskan dengan rinci. Kalaulah digiring makna istawa di sini adalah menguasai, maka ini merendahkan kemuliaan Allah. Karena sifat penguasaan pada kata istaula baru menguasai setelah sebelumnya dikuasai pihak lain. Penguasaan yang ada pada kata istaula itu artinya menguasai. Itu terjadi ketika sebelumnya dikuasai pihak yang lain. Meruntuhkan kemuliaan Allah kan? Iya. Allah berkuasa tanpa didahului oleh kekuasaan pihak lain. Karena kekuasaan Allah absolut, mutlak. Nah, beda dengan raja-raja yang ada di dunia. Makanya Allah disebut malikal atau malikul mulk. Raja dari semua raja. Karena kebanyakan raja-raja yang ada di dunia, mereka memang punya daerah kekuasaan, tapi ada kalanya mereka baru berkuasa setelah sebelumnya ya daerah yang dikuasai oleh raja sebelumnya atau raja yang lain. Allah nggak begitu. Makna istaula sifat penguasaannya begitu. Makanya apa adanya kita fahami, kita imani sebagaimana kaidah bahasa Arab yang semestinya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Simple, nggak puyeng, wallahi. Dan nggak boleh juga kita mempersamakan. Apa sih yang bersamakan? Menyamakan sifat yang ada pada Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Sebagaimana perkataan sebagian ahlul bid'ah, ya tangan Allah seperti tangan si fulan. Nah, ini jelas tamtsil. Kita mengimani tangan Allah ya sesuai dengan kebesaran Allah, nggak bisa dipersamakan dengan tangan siapapun. Ya, jangankan kita tuh bisa mempersamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya, sesama makhluk saja kita nggak bisa juga secara otomatis mempersamakan apa yang ada pada diri mereka. Kuping gajah kita nggak bisa bersamakan dengan kuping kita, padahal dua-duanya baik gajah ataupun kita statusnya sama-sama makhluk, kita nggak bisa bersamakan. Apalagi kepada Sang Khalik. Dan kembali lagi kepada kaidah sebelumnya, tidak setiap sesuatu yang sebutannya namanya sama menunjukkan kesamaan pula secara hakikat. Simple. Kaidah ini kita pegang teguh kok. Ya, sudah. Ini menurut kebesaran Allah. Ya, taib. Dan yang terakhir, nggak boleh kita tuh mentakyif, membagaimanakan, menggambarkan sifat Allah dengan satu sifat yang diketahui, ya artinya mempersamakan, membayang-bayangkan, membagaimanakan Allah itu, ya gimana ya wajahnya Allah itu nggak perlu tuh. Ini batasan yang harus kita patuhi, nggak boleh kita. Makanya buru-buru ketika muncul keinginan seperti itu, ya kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama sebagaimana ketika ya kita mengetahui tentang semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah lah sang penciptanya. Kemudian ketika muncul di dalam pikiran atau hati kita, terus siapa yang menciptakan Allah? Falyantahi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan segera berhenti dan mohon perlindungan kepada Allah. Nanti setan bermain di situ. Sama nih, Allah punya wajah terus di mana? Enggak diperbolehkan kita melanjutkan sampai pada tahapan membagaimanakan sifat-sifat Allah. Ya, kecuali kalau memang Allah dan Rasulnya menyampaikan penjelasannya. Kalau enggak boleh jawab. Baik. Terakhir sebagai penutup, dan ini sebagai ringkasan saja ya, karena memang sebenarnya banyak kalau kita bahas. Ana persingkat biar sifatnya tidak letterlek kajian kita. Nah, baik. Ini pertemuan keberapa Bang Riza? 15 kalau nggak salah ya. Nah, masya Allah.
yaitu berkaitan dengan sumber penyimpangan yang terjadi di sebagian kalangan kaum muslimin terkait pemahaman tentang tauhid al-asma wa sifat. Secara umum mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Itu jemaah. Ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya udah ngabarkan tentang sifat Allah, sebagaimana fokus pembahasan kita, cukup bagi kita menetapkan, mempercayai dan mengimani. Nggak usah kita timbang-timbang lagi pakai akal, jemaah. Nggak usah. Ya. Munculnya masalah ataupun syubhat di dalam bab ini, bab tauhid al-asma wa sifat, itu karena apa sih? Ya, para ulama katakan karena yang menyimpang ini kebanyakan menggunakan akal di dalam mengimani tauhid al-asma wa sifat. Makanya munculnya kaidah taqdimul aql ya minan naql, mendahulukan akal dibandingkan dalil. Itu jemaah. Ya. Makanya muncul Mu'tazilah, muncul tokoh-tokoh seperti Qadi Abdul Jabbar, muncul juga tokoh seperti Ar-Razi. Ya Allah, mirip-mirip bagaimana. Ini Ar-Razi versi sekarang, yang dulu nih memang banyak nyeleneh ya. Insya Allah Fahru Razi Allah jaga, amin. Mirip soalnya mirip. Versi dulu, versi sekarang nih. Ar-Razi, ya Allah, kita ngeri itu ya. Nah, baik. Ini tokoh-tokoh itu yang mendahulukan akal. Ya. Dan mereka punya kaidah seperti itu, taqdimul aql minan naql. Mendahulukan akal dibandingkan naql. Naql itu dalil, penukilan, sumber rujukan, masdarul ilmu, sumber ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Ya, mereka punya kaidah akal itu sumber utama. Ana jelaskan. Kata mereka, jika dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah bertentangan dengan akal, maka dahulukan akal ya dibandingkan dalil. Ya, kenapa? Akal yang utama. Akal kita tuh yang menunjukkan Tuhan itu ada. Maka otomatis kalau kita dahulukan dalil, ya, pemahaman mereka Mu'tazilah dan yang semisalnya, ya, maka artinya mereka memahami mereka telah menjatuhkan akal sejak awal. Padahal akal lah yang nunjukin kita tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah. Kalau Anda menjatuhkan akal, berarti Anda nggak bisa percaya kepada Allah. Itu versi mereka. Anda jelaskan nanti bantahan para ulama. Jadi mereka mendahulukan akal, dasarnya tadi. Akal itu yang utama. Akal itu alat yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Kalau justru kita kesampingkan akal, kita nggak bisa memahami tentang Allah. Ya, logika mereka begitu jemaah. Dan ini menyimpang. Salah satu bentuk al-inhiraf, penyimpangan. Ya. Dan logika ini pun dibantah oleh para ulama. Ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian guru beliau Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, dan para ulama lainnya. Di antaranya para ulama menganalogikan terkait orang sakit. Ada orang sakit jemaah. Orang sakit, dia ingin berobat. Dia keluar rumah, di tengah perjalanan dia ketemu tukang beca atau apalah gitu ya. Ya, dan ini disampaikan juga oleh guru kita, sang penulis ya, Ustaz Dr. Firanda Dirja hafizahullah taala. Ini ada orang sakit, dia keluar rumah untuk berobat. Di tengah perjalanan dia ketemu tukang beca. Ya, dan tukang beca ini nunjukin alamat dokter yang bagus untuk menyembuhkan penyakitnya. Oh, di pojok gang sana dikasih tahu tuh alamatnya oleh tukang beca. Nah, akhirnya datanglah orang ini yang sakit ini kepada dokter tersebut. Ya, yang singkatnya dokter itu kasih resep. Nah, akhirnya pulanglah orang ini. Ya, jalan pulang, kembali pulang, ya, sambil di perjalanan nanti nebus obat. Sebelum dia nebus obat, ketemu lagi tuh sama tukang beca. Tukang beca nanya, apa tadi yang dikasih sama dokter? Gitu ya. Kata orang yang sakit ini, resep.
resep dari dokter, dibaca sama tukang beca. Kata tukang beca, nggak usah ditebus nih resep, keliru nih resep, gitu ya, keliru. Nah saat kondisi kayak begini, mana yang kita benarkan? Resep dokter yang berasal jelas-jelas dari dokter, atau perkataan tukang beca yang dia ngelarang kita untuk nebus obat, yang dia katakan resep ini keliru? Nah, siapa yang kita benarkan? Dokter apa tukang beca? Hah? Yang bener nih, dokter atau tukang beca? Kalau kita benarkan dokter, ntar tuh tukang beca marah. Ya, tukang beca bisa marah, kenapa? Tukang beca tuh akan mengatakan, kan yang nunjukin alamat tuh dokter saya. Kok kamu nggak percaya sama saya? Ya. Kalau kamu nggak percaya sama saya nih, kata tukang beca, maka kamu nggak usah percaya juga sama tuh dokter, karena kan dokter saya yang nunjukin. Nah, inilah logika berpikirnya orang-orang Mu'tazilah yang mereka sangat menuhankan akal di atas dalil. Ya, sebagaimana ya mereka membenarkan perkataannya si tukang beca. Karena tukang beca itu yang menunjukkan di mana alamat itu dokter. Masya Allah. Ini logikanya orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya. Dan kalau bahasanya ini logika yang keras kepala. Ya, kalau bahasa condet-nya mungkin di sini juga sama kali ya, bahasa orang Betawi itu teka atau sengkek gitu. Paham ya? Lu teka banget gitu ya. Masya Allah. Udah jelas-jelas nih ya, fitrah kita tuh mengakui, tapi dia masih berputar-putar. Nah, bagaimana logika Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, ini menarik jemaah. Ya, kita bantah kalau Anda wahai tukang beca yang udah menunjukkan itu dokter, ya alamatnya di mana? Berarti dokter itu kan sebenarnya adalah ahlinya, makanya Anda percaya. Anda tunjuki tempat tersebut untuk didatangi. Dengan kata lain, dokter itu adalah ahli. Otomatis kita nih harus percaya kepada dokter. Kenapa? Karena dia ahli di bidangnya. Dan kalau kita nggak percaya kepada dokter, kembali kepada dirimu, wahai tukang beca misalnya, berarti sebenarnya sejak awal kita tuh udah nggak percaya sama ente. Iya, kan tadi ente tunjukin tuh dokter tuh datang ke situ, dia ahli itu. Kalau kita nggak percaya sama dokter, hakikatnya dari awal saya udah nggak percaya sama Anda. Karena Anda tadi menunjuki itu dokter yang hebat di sana. Makanya wajar kalau saya percaya kepada dokter tersebut. Kenapa? Dia ahli di bidangnya, dan otomatis juga sekaligus saya percaya kepada Anda. Ya. Jadi kalau saya ikutin Anda tukang beca, ya resep dokter itu salah, saya ikutin ente tukang beca, berarti sejak awal ya kamu tuh sebenarnya Anda wahai tukang beca udah salah memberikan petunjuk. Ya, jadi sadarilah wahai tukang beca, jika saya nggak percaya, ya jika saya nggak percaya kepada dokter, itu hakikatnya saya juga nggak percaya kepada arahan engkau. Ya. Dan saat kita nih udah nggak percaya kepada dokter, hakikatnya kita sebenarnya juga sudah nggak percaya kepada tukang beca yang ngasih petunjuk kita dari awal. Masya Allah. Jadi wahai orang-orang yang menuhankan akal, ya, nah, jika akal dia memang yang telah menunjukkan kepada kita ini Tuhan, ini Allah, ya. Akal juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah telah mengutus Rasul, dan Rasul gak mungkin salah di dalam menyampaikan permasalahan akidah, sebagaimana tentunya Allah pun tidak akan pernah mungkin salah menyampaikan tentang masalah sifat-sifat dirinya. Maka logikanya jemaah, kalau ada informasi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang jelas bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka nggak akan pernah mungkin salah, dan tentunya konsekuensinya wajiblah kita benarkan, meskipun bertentangan dengan akal kita. Kenapa?
Karena sifat akal kita yang lemah, yang cetek, terbatas kemampuannya. Karena sesungguhnya saat kita tidak mempercayai Al-Quran dan Sunnah, maka hakikatnya kita juga mempercayai kepada petunjuk akal kita. Dengan kata lain, kita sudah menyalakan akal dari awal. Saat kita percaya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kepercayaan yang mutlak. Karena memang akal kita tuh mengarahkan bahwasanya Allah tidak mungkin salah, sebagaimana juga Rasul di dalam menyampaikan ajaran Islam, syariatnya tidak mungkin salah. Ya, berarti akal sudah menunjukkan, berarti yang ditunjuk akal itu adalah bukan Tuhan. Ya, kalau memang kita nggak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, ya maka kita percaya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sebab akal mengarahkan ke sana, gitu loh coba. Ya, jadi intinya adalah konsep yang benar. Jika terdapat pertentangan antara akal dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang kita benarkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah nggak mungkin keliru. Ya, kalau kita nggak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, sekali lagi artinya kita nggak percaya kepada akal yang menunjukkan ya bahwasanya itu adalah Allah, itu adalah Rasulnya yang tidak mungkin salah. Terakhir sebagai penutup, bantahan kedua, katakanlah kita percaya nih, akal itu sumber utama untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Kita katakanlah percaya tuh ya. Ya baiklah, kita ikutin deh. Ya, akal itu adalah sumber utama untuk mengetahui sifat-sifat Allah, bukan dalil. Pertanyaan berikutnya, standar akal siapa yang kita jadikan pegangan? Nah, siapa yang kita jadikan pegangan? Padahal al-uqul mutafawwidah. Akal-akal manusia itu bertingkat-tingkat, jemaah, berderajat-derajat kemampuannya. Makanya kita dapati golongan ketika orang itu menjadikan akal sebagai alat untuk memahami sifat-sifat Allah, muncul kelompok-kelompok yang beragam. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah. Ya. Ada di sini pun terbagi lagi, ya. Ada yang mutaqaddimin, mutaakhirin, muncul belakangan ahlul kalam, ya. Ahlul falsafah, ahli filsafat. Nah, munculnya banyak kelompok ini disebabkan apa? Ya karena mereka menjadikan akal untuk memahami sifat-sifat Allah. Makanya apa yang menurut Jahmiyah masuk akal, menurut Mu'tazilah nggak masuk akal, dibantah. Jadi di antara mereka sendiri pun di kalangan yang menjadikan akal sebagai sumber utama untuk memahami hakikat sifat-sifat Allah, itu pun terjadi perselisihan. Itu dia tadi yang menurut Kullabiyah itu nggak masuk akal, menurut Asy'ariyah masuk akal. Ya, sehingga pada akhirnya pemahaman mereka tentang hal ini, tentang asma wa sifat, khusus tentang sifat Allah, warna-warni, beda-beda. Ya, jadi terus akal siapa atau akal yang mana kita mau pakai? Kita pun akan bingung. Ya, makanya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan selamat. Dan beliau paparkan jemaah awal mula munculnya perkara-perkara menyimpang di dalam Islam terkait masalah al-asma wa sifat, ya, yang ditunjukkan oleh Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, ahlul kalam dan sebagainya. Masya Allah, antum bisa baca ya di kelanjutan kitab beliau di halaman-halaman berikutnya. Taib, ini bisa saya sampaikan. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya di hari Rabu yang akan datang, insya Allah ya, kita akan masuk pada bab kedua tentang rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah, ya, beriman kepada malaikat. Taib, ada pertanyaan jemaah? Anak kasih pertanyaan buat antum, buat satu set buku. Sekarang lagi musim hujan ya jemaah. Pertanyaan yang terkait dengan musim hujan aja deh.
Sebutkan di antara doa yang Nabi ajarkan ketika turun hujan agar nggak terjadi banjir. Belum selesai. Agar nggak terjadi banjir, Nabi doa tuh, ya. Nggak usah lengkap deh, satu potongan kalimat aja. Fadhal jemaah, fadhal coba aja, nggak apa-apa jemaah. Antum salah nggak disuruh push up, tenang aja. Ada yang tahu doa saat hujan dan kita khawatir kena banjir? Ada? Kalau nggak ada, antum. Allahumma sayyiban nafi'an ya barakallahu fikum. Anda mau kasih apa lagi tadi, siwak udah dapat ya. Nah, bukan yang itu yang maksud. Itu termasuk doa yang kita baca ya di saat turun hujan. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Tapi maksud ana adalah doa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim agar kita terhindar dari dampak buruk hujan yang Allah turunkan. Ada doanya nih. Apalagi Tangerang masuk kategori rawan banjir ya. Masuknya. Ya. Baik. Ada? Kalau nggak ada pertanyaan berikutnya, siapa di antara antum yang rumahnya paling jauh? Boleh ya? Nanti antum yang jadi dewan juri, yang mana yang lebih jauh? Antum di mana ya? Hah? Tuh. Hah? Di mana? Oh gitu. Jauhan mana sama itu? Antum di mana? Cipadu. Masya Allah. Itu rumah orang tua apa rumah antum? Rumah antum Cipadu, Jauhan Cipadu ya. Cipadu. Akhwat, ada yang lebih jauh dari Cipadu? Jauh, lebih jauh. Ah ya. Yang dari pondok, jujur ya. Anak gak perlu cek pakai KTP ini ya. Anak husnuzan nih, Masya Allah. Sebagai bentuk penghargaan antum lebih jauh ya. Boleh kita kasih bang ya, bermanfaat ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kayaknya ibu-ibu emang belum dapat jatah kayaknya. Ah, yang ibu-ibu dari Pondok Kacang tadi tuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya dapat buku satu set. Nah, taib. Apa nih pertanyaan berikutnya? Hah? Yang paling banyak istrinya gitu. Allahu Akbar. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Doa yang kita baca ketika kita mau tidur, jemaah. Yang kalau kita baca doa ini, maka insya Allah kita mati di atas fitrah. Nah, itu sayyidul istighfar. Barakallahu fikum. Antum ana kasih siwak aja ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fadhal ya akhi. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya, yang Nabi katakan man mata fi hadhihi al-lailah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati di saat sebelumnya dibaca doa itu, mata 'ala al-fitrah, maka dia mati di atas fitrah. Ya. Lafaz pertamanya Allahumma aslamtu. Tuh anak udah kasih bocoran tuh. Tafadhal. Hafal? Ngelihat. Nggak apa-apa ngelihat, anak kasih siwak nanti. Barakallahu fiik. Ya. Taib. Apa lagi bang? Untuk jadi petunjuk bang, buat hadiah nih. Bang Riza atau panitia. Apa pertanyaannya? Hah? Atau tunda untuk Rabu besok ya? Tunda untuk Rabu besok ya, tinggal satu set, kita tunda untuk Rabu besok. Baik.
Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.